Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dimas Firmansyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan selection sort. Ya, ini berbeda dari bubble sort yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagi yang belum melihat bisa cek di channel saya. Nah, di selection sort ini kita akan mencari nilai yang paling kecil dulu daripada kita nanti harus mengubahnya dari indeks ke berapa sampai indeks ke berapa. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Langsung saja simak. Oke, di sini seperti awalnya ini sudah disediakan algoritmanya seperti yang kemarin itu. Di sini juga ada perbedaan bahwa fungsinya kita ubah ke selection sort. Nah, di bagian ini kita melakukan deklarasi integer n. Nah, di sini juga gunanya sebagai pengulangan untuk pengulangan untuk mendapatkan berapa banyak elemen di dalam array itu. Nah, selanjutnya kita outputkan, masukkan banyaknya data untuk memberitahukan user berapa kali perulangan yang akan dilakukan untuk mendapatkan elemen di dalam array. Kita inputkan, kita pakai input n, kita inputkan seperti kemarin. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan array L sebanyak n, yang artinya nanti panjang array-nya akan sebanyak n yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi array. Ya, bagi yang belum tahu fungsi array ini kita akan memasukkan beberapa algoritma di dalamnya yang nanti kita akan gunakan lagi. Kita bisa menyimpannya banyak, jadi seperti yang kemarin itu kita pakai bubble sort. Nah, di sini kita tetap pakai baca array karena kita akan ingin berapa kali berapa kali sih, untuk berapa banyak angka apa aja yang ada di dalam elemennya. Nah, kita deklarasikan integer i yang digunakan untuk perulangan for ini. Bagi yang belum mengetahui perulangan for ini digunakan untuk mengulangi berapa kali dari yang titik awalnya 0 sampai ke titik akhirnya berapa yang kita inputkan. Kalau misalnya kalian menginputkannya 6, maka akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali karena 0 sampai 6. Nah, di sini kita pakai n-1, tingkat n-1 yang artinya 5 dikurangi 1 maka 4. 0 dari 4, maka perulangannya akan melakukan 5. Nah, bagi yang belum tahu, indeks yang ada di array ini dimulai dari 0 sampai ke 4. Jika kalian cuma langsung pakai n, maka akan terjadi error. Langsung ini kita sudah deklarasikan, maka kita masuk ke perulangan for ini. Kita masukkan data ke beberapa dan i plus 1 untuk menunjukkan masukkan data ke 1 karena perulangan pertama. Kita inputkan kayak randomnya, kita coba 1 sampai 5 aja ya. 4. Untuk perulangan keduanya kita gunakan kedua. Selanjutnya kita pakai 5. Langsung selanjutnya ke perulangan keempat atau 1. Dan selanjutnya yaitu 3. Di sini maka kalau sudah selesai maka perulangannya akan berhenti dan akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke fungsi selection sort. Ya, di sini ada perbedaan dari yang bubble sort kemarin. Kita ada masih jumlah totalnya masih 4, cuma di sini ada perbedaan, yaitu kita menghilangkan 1 dan masukkan IDX. Kita mendeklarasikan i ke temp dan IDX. IDX ini untuk indeksnya dan temp ini temporary untuk menyimpan data, bukan menyimpan elemen yang paling kecil. Langsung kita gunakan untuk perulangan for ini. Perulangan for yang ini akan untuk melihat sudah berapa kali, untuk perulangan berapa kali untuk agar sesuai. Nah, kalau misalnya kalian mau misalnya nggak pakai for yang ini, maka perulangannya cuma sekali. Misalnya kita mau mengurutkan data ini, kita pakai perulangan yang misalnya ini, nanti maka akan sekali
di sini pasti 1, tapi yang lainnya belum sesuai. Maka dari itu kita menggunakan perulangan ini. Selanjutnya kita gunakan assign IDX sama dengan I. Index, maka ini indeksnya untuk kita masukkan ke percabangan nanti. Lalu kita menggunakan for, perulangan for lagi untuk sebanyak berapa data dari elemen 0 sampai yang elemen keempat. Kita gunakan pernyataan ini, LIDX lebih besar daripada LK, yang artinya L0 lebih besar daripada LK, yaitu 1. Apakah langsung ini? Jika benar, maka nilai K akan dimasukkan ke IDX. Kalian bisa lihat di sini, di bagian sini bisa dilihat ya, untuk yang K untuk perulangan kedua kali, apakah nilai IDX lebih besar daripada K yang selanjutnya, yaitu yang dari yang satu ini, apakah lebih besar daripada yang angka 2, LK ini 2 ya. Kalau misalnya salah, maka akan melanjutkan perulangan selanjutnya, perulangan ketiga. Perulangan ketiga, apakah 5 lebih besar daripada 1? Jika iya, maka indeks ketiga akan disimpan. Terus untuk yang selanjutnya, apakah ini itu sudah jelas ya? Langsung akan kembali lagi ke perulangan. Nah, kalau sudah selesai, maka akan masuk ke temporary LIDX yang 3 ini. Yang indeks ketiga ini akan dimasukkan dulu langsung. Untuk LI-nya akan dimasukkan ke LIDX atau mengubahnya, yang artinya LI yang pertama yaitu 4 akan masuk ke indeks ketiga. Nah, langsung yang kita simpan tadi akan masuk ke LI yang ke-0, yang artinya 1. Nah, di sini ini kan lebih mudah ya Kak. Apa ya, untuk mengurutkannya beda seperti yang bubble sort yang kita harus melihat apakah harus mengurutkan satu persatu. Kalau yang ini kita cari dulu elemen mana yang paling terkecil, kita simpan, langsung kita keluarkan di yang pertama dan akan mengurutkannya. Ini nanti akan bekerja sama untuk perulangan keduanya, akan melakukan sama. Di sini kita agak lihat ya. Kalau tidak ada perubahan, kalau saya benar ya maka langsung melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Di sini dilihat karena 5 lebih 4 disimpan, 4 lebih besar daripada 3 disimpan, dikeluarkan ke 2. Nah, di sini perulangannya akan dilakukan untuk mengecek lagi apakah sudah benar atau masih salah. Kalau misalnya sudah benar, maka ini akan tetap melakukan perulangan tapi tidak memberikan hasil, tidak memberikan hasil karena sudah urut. Nah, kalau selesai, kita akan mencetak array, elemen array-nya menggunakan fungsi cetak array di sini. Ya, kita deklarasikan integer i menggunakan for yang sama seperti kita menginputkan tadi. Maka untuk ininya output data ke-1 adalah 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4, data kelima 5. Nah, di sini selesai. Nah, mungkin bagi yang kalian melihatnya di bubble sort ini, di antara bubble sort sama selection sort ini memang memiliki fungsi memiliki manfaat dan kekurangan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di sini kelebihannya kita bisa, untuk selection sort ini kita bisa mencari nilai yang terkecil langsung memberikannya ke data ke-1, sedangkan yang untuk yang bubble sort yang saya jelaskan di video sebelumnya itu kita harus mengurutkannya satu persatu untuk melihat apakah benar, maka jika benar maka akan dimasukkan ke data yang indeks awal,
kalau saya kembali, tapi yang kemarin itu kita menggunakan yang paling menggunakan untuk menguratkannya dari yang paling belakang dulu. Nah, di sini kita nggak perlu dari belakang atau di depan, kita ya sebenarnya dari depan sih, tapi kita langsung hanya mencarinya elemennya. Nah, kalau misalnya kalian ingin untuk descending atau terbesar sampai terkecil, kalian juga bisa mengubah dari percabangan yang itu tadi di selection sort ini LIDX kurang dari LK, maka nanti akan terurut 5 sampai 1. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di cek kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.